demi rahmatnya dan seluruh makhluknya. Alhamdulillah adalah kata yang sejatinya tak perlu dan tak boleh kita tinggalkan sepanjang hidup kita, dan menggambarkan kita sebagai hamba Allah yang terus berterima kasih paling puncak, paling sempurna hanya kepada Khalik Sang Pencipta. Dan semoga kita senantiasa mampu menjadi hamba Allah yang tinggi syukurnya dan kuat imannya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita kali ini kita mencoba untuk mengupas firman Allah surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna linuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Tafsir kita pada pertemuan kali ini kita mengupas Isra. Allah mulai firman-Nya dengan Tuhan Maha Suci Allah. Para ulama ahli tafsir menyatakan semua ayat yang diawali dengan kata Subhana maka perlu diperhatikan dengan seksama bahwasanya setelah kata Subhana ada sesuatu yang tak dapat dicerna oleh akal, tetapi harus dicerna oleh keyakinan. Biasanya setelah kata Subhana ada rangkaian kata-kata yang tidak dapat dicerna oleh akal, harus dicerna oleh keyakinan. Contoh, dalam surat Yasin, Allah berfirman, "Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim mimma la ya'lamun." Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasang. Ada ulama yang mengatakan ayat ini berbicara tentang law of sex, hukum keberpasang-pasangan. Dan itu ketentuan ilahi. Maha suci Allah khalaqal azwaja yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, imma tumbitul ardh, entah itu yang tumbuh dari tumbuh-tumbuhan, wa min anfusihim, atau dari makhluk yang bernyawa dari jenis manusia atau hewan, wa mimma la ya'lamun, atau dari makhluk lain yang tidak diketahui oleh kita manusia. Makhluk yang berada di alam yang tidak kita lihat, itu Allah ciptakan bersama. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perjalanan yang sangat dahsyat, perjalanan sang Rasul yang mulia Nabi Muhammad yang diperjalankan di akhir bulan Rajab, tepatnya ulama mayoritas ulama menyatakan di tanggal 27 Rajab. Allah memulai dengan Subhana Maha Suci Allah yang memperjalankan Asra. Jadi Nabi itu diperjalankan oleh Allah, bukan keinginan Nabi.
tetapi Allah berkeinginan dan Allah hendak serta Allah yang memperjalankan Rasulullah bi'abdihi lailan, diperjalankannya di malam hari. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa malam? Kenapa bukan siang? Karena banyak peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan nilai-nilai spiritual itu terjadi di malam hari. Hamba-hamba Allah biasanya mencapai puncak kekhusyuan di malam hari. Waktu yang tepat dan yang indah untuk bermunajat kepada Allah di malam hari. Waktu yang terbaik untuk bermuhasabah, berkontemplasi di malam hari. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailan, di malam hari. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram menuju Masjid dengan perjalanan begitu cepat, yang kecepatannya sampai kapanpun tidak dapat tertanding. Makanya kenapa Allah menyatakan Subhan, Maha Suci Allah. Karena ini kuasanya Allah, kehebatannya Allah yang tak dapat tertanding. Bahkan ada yang mencoba-coba untuk menghitung kecepatannya itu setengah menit. Kecepatan burak ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah katakan barakna haulahu, yang kami berkahi wilayah yang berada di sekitarnya. Berarti ada tempat yang memiliki nilai berkah, ada tempat yang tidak memiliki. Masjid maka cenderung dia memiliki nilai berkah. Kenapa? Karena tempatnya dipakai untuk beribadah, dipakai untuk berpikir, dipakai untuk sholat, dipakai untuk berdoa, dipakai untuk bermunajat, dipakai untuk sujud. Semakin tua usia masjid tersebut, maka dapat dianggap semakin tinggi nilai keberkahan. Hingga ada ulama yang menyatakan kalau engkau sedang melakukan perjalanan jauh, kemudian engkau melewati beberapa masjid, maka singgah jika menemukan masjid-masjid yang tua, singgah masuk sholat 2 rakaat. Sholat 2. Kenapa? Karena semakin tua usia masjid tersebut, dianggap semakin tinggi nilai keberkahannya. Karena semakin tua usia masjid tersebut, dapat dianggap sudah banyak orang yang bersujud di masjid tersebut. Sudah banyak orang yang beriktikaf. Sudah banyak orang yang melakukan amaliyah kebaikan, tilawah Quran, majlis zikir, majlis kajian masjid tersebut. Dan kita ambil keberkahan tersebut dengan meninggalnya. Karena Al-Quran dikatakan ada yang berkah. Barakna haulahu. Allah yang bilang, yang kami berkahi. Berarti ada tempat yang berkah. Ada tempat tidak berkah, tempat yang dipakai maksiat. Tempat yang pernah mengalami bencana besar. Nabi mengajarkan kepada kita kalau kita mendatangi atau melewati suatu tempat yang pernah dilanda bencana, musibah besar, maka sambil berjalan melewati tempat tersebut kita membaca istighfar, ampun kepada Allah dan mempercepat langkah kita
Itu sunnah ya Rasulullah SAW. Masalahnya ada beberapa tempat yang dahulu pernah terjadi bencana yang sangat mencekam, kemudian dijadikan tempat wisata sekarang. Jadi tempat wisata, orang datang kunjung dan menjadi tempat wisata. Jadi tempat-tempat yang dimana di situ dibangun kafe-kafe, dibangun tempat-tempat untuk anak-anak sudah duduk bercengkrama, berbicara yang tidak penting sambil tertawa. Padahal tempat itu dahulu beberapa tahun yang lalu jadi bencana yang begitu dahsyat dan menelan ratusan mungkin ribuan jiwa. Rasul mengajarkan pernah didapatkan bencana. Jika kita lewat tempat tersebut, percepat kita sambil memperbanyak istighfar dan memohon perlindungan, baca isti'adzah. Ada ungkapan para ulama apa yang dimaksudkan dengan berkah dan barakatuh hiya tuhudul khair. Berkah itu artinya menetapnya kebaikan. Ada keluarga yang berkah, keluarga yang di dalamnya diisi oleh individu-individu yang setiap saat berusaha untuk amal saleh dalam kehidupan, yang anak-anaknya saleh dan saleh, yang keluarganya berusaha menjalankan nilai kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Ada dikatakan harta yang berkah. Apa itu harta yang berkah? Harta di mana dapat digunakan di jalan yang baik. Berkah uang. Uang itu ada nilai berkah. Ada orang uangnya masuk begitu banyak, keluar banyak. Ada yang masuk sama pengeluarannya lebih banyak pengeluarannya ketimbang masukannya. Apa kita minta sama Allah agar harta kita harta yang berkah. Ada orang bawa uang 100 6 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu datang ke minimarket 100.000. Dia datang ke minimarket, dia belanja dapat 6 item. 6 bulan kemudian dengan uang yang sama 100.000, dia masuk ke minimarket belanja, sudah nggak dapat lagi 6 item, cuma tinggal 3 atau 4 item. Jadi berkahnya turun. Ada negeri atau datang ke negeri tersebut 15 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu ke sana datang dengan uang 1 real bisa beli jus atau 2 real bisa beli jus. 15 tahun kemudian untuk datang ke negeri tersebut untuk dengan uang 2 real masih dapat jus itu. Berarti ada barakatun dan berkah uang. Jadi konteks berkah ini bisa terpakai untuk apa saja. Ada berkah waktu. Barakatul waktu. Semakin tua usia zaman ini, semakin menipis nilai berkah waktu. Kita kan sekarang merasa waktu itu seakan-akan ditarik begitu cepat, karena berkahnya sudah mulai tipis. Karena umat manusia yang begini banyak mereka menghiasi hidup ini dengan nilai-nilai kemaksiatan bisa jadi, sehingga berkah waktunya diambil. Karena waktu yang dibagi oleh Allah SWT 24 jam. Berkahnya sudah berbeda. Orang-orang zaman dahulu coba kita bisa menulis kitab begitu banyak. Nah, Ghazali rahimahullah 5 tahun.
Coba kita lihat dia sebagai seorang hujjatul Islam. Itu bisa mengarang ratusan kitab. Dan zaman dulu ketiknya tulisan-tulisan tangan, dan ketik, bukan pakai mesin ketik, bukan pakai laptop, pakai pena dan tinta. Bisa. Lagi-lagi barakatul Allah berjawab. Masuk Ramadan itu para ulama salafus salihin itu menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Dan kita masuk untuk satu hari satu juz saja. Itu biasanya lancarnya satu minggu pertama. Setelah itu terasa begitu berat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala di bulan suci Ramadan itu yakhtimul Quran, menghatamkan Al-Quran satu hari satu kali. Di Ramadan ada 30 hari. Umar bin Khattab menghatamkan Al-Quran 30 kali khatam. Apakah beda waktu yang dimiliki oleh Umar bin Khattab dengan kita? Sama 24 jam. Apakah Umar bin Khattab pengangguran? Tidak ada kesibukan. Dia Amirul Mukminin, kepala negara yang membawahi banyak gubernur. Tapi dia masih dapat membagi waktunya menghatamkan Al-Quran untuk kali di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena dia terbiasa di luar Ramadan. Di bulan-bulan lain selain itu Umar bin Khattab yakhtimul Quran fi kulli sanatin. Setiap 3 hari di luar Ramadan, tiap hari itu Umar bin Khattab 10 juz dibaca. 10 juz. Berkahnya sudah ada dia ramu dari sebelum para ulama salafus salihin. Ada kisah salah seorang ketika masuk bulan Sya'ban, dia tutup tokonya. Ini ulama dan pedagang. Jadi di zaman dahulu itu biasa ya, ulama dan dia pedagang, bisnis. Imam Bukhari ayahnya pedagang hebat, pedagang sukses dan kaya raya. Ayahnya Imam Al-Ghazali juga begitu, dia seorang pedagang. Makanya ayahnya meninggal dunia dia masih kecil, sehingga harta yang ditinggalkan oleh ayahnya dikelola oleh ibunya dan dipakai oleh ibunya seluruhnya untuk mendidik dan menyekolahkan Imam Al-Ghazali. Ada kisah salafus salihin, salah satu salafus salihin, dia seorang ulama dan dia seorang pedagang. Pelanggannya banyak, tokonya besar. Tiap hari penuh pelanggan. Tapi ketika masuk 1 Sya'ban, dia tutup toko. Tokonya dia tutup. Libur. Apakah 1 Sya'ban libur? Tidak. Liburnya sepanjang Sya'ban sampai masuk Ramadan. Dia buka lagi kapan? Bulan Syawal. Berarti dia libur kurang lebih 2 bulan. 2 bulan dia libur. Orang-orang bertanya kepadanya, kenapa engkau tutup toko? Dia katakan, ihtiraman di Ramadan, hormati bulan suci Ramadan. Kalau Ramadan masih 1 bulan lagi. Ihtiraman di Ramadan. Dia ingin menggunakan Sya'ban itu untuk riyadah, untuk mengolah rohaninya, agar dia dapat menjemput Ramadan dengan betul-betul serius. Lalu dikatakan lagi kepada, apakah engkau tidak takut kehilangan pelanggan? Takut kehilangan toko. Dia punya toko besar, pelanggannya banyak. Ada dapat undangan kawinan, itu gantian sama istri berangkat. Suaminya datang akad nikah, istri jaga toko. Suaminya pulang, istrinya datang malam undangan. Biar toko tetap buka. Ditanya di sini, apakah Anda tidak takut kehilangan pelanggan? Apa itu? Saya lebih takut kehilangan Allah ketimbang
kehilangan pelanggan. Banyak orang tokonya tetap buka hari Jumat, warungnya tetap buka hari Jumat. Gimana? Rumah atau warungnya dengan masjid, dan kebetulan hari Jumat banyak orang yang singgah ke warungnya. Dia sibuk menyiapkan makanan untuk jamaah yang lebaran Jumatan yang bakal makan di warungnya. Dia nggak berangkat Jumat, dan dia muslim. Jadi itu dia larang karyawan, dan karyawannya mana juga nggak datang Jumatan. Ini dia untuk Ramadan dari Sya'ban. Jadi saya lebih takut kehilangan Allah ketimbang kehilangan pelanggan. Terus orang bilang lagi sama dia, kalau begitu omsetnya cuma 10 bulan. Kalau pedagang-pedagang yang lain omsetnya 12 bulan. Itu omset Anda cuma 10 bulan, karena 2 bulan Anda tutup. Apa yang dia jawab? Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup 2 bulan, tetapi omset saya 14 bulan. Siapa yang kasih dia rezeki sampai 14 bulan? Allah. Jadi orang sudah tahu dia bakal tutup dari bulan Sya'ban. Itu dari sebelum bulan Sya'ban, pelanggan-pelanggan utamanya sudah borong barang dagangan dia. Jadi beberapa bulan sebelum Sya'ban, omsetnya itu meningkat berkali-kali lipat. Dan atur siapa? Dan ketika bulan Syawal dia buka, pelanggannya ramai lagi. Karena dia yakin yang bikin pelanggan datang ke dia siapa? Yang bikin orang-orang itu tidak mau belanja ke tempat yang lain kecuali hanya tertarik belanja di warung ini siapa? Oh, bukan di bengkulu yang bolak-balikan hati, mengendali hati manusia. Sehingga ada ulama salafus saleh mengatakan itu bulan Rajab atau bulan Sya'ban itu bulan persiapan untuk melakukan pendaratan yang begitu mulus dan begitu indah di bulan suci Ramadan. Bulan yang dimana hamba-hamba Allah berusaha untuk mengelola rohaninya agar benar-benar menjadi mantap ketika dia berada di bulan suci Ramadan. Bahkan hadis riwayat Aisyah dari Aisyah radhiyallahu taala itu dikabarkan Rasulullah SAW kalau bulan Sya'ban itu puasa sunnahnya jauh lebih banyak jumlah bilangan puasanya ketimbang bulan-bulan di luar Sya'ban. Nabi terbiasa dengan puasa sunnah setiap bulannya. Tetapi ketika masuk bulan Sya'ban, kata Aisyah, jumlah bilangan puasa sunnahnya itu jauh lebih banyak. Jadi, berarti ada riyadhah, ada olah rohani yang dipraktikkan Rasulullah SAW. Sehingga ketika masuk Ramadan itu seluruh Ramadan dari hari pertama sampai akhir jadi spesial. Dan ketika masuk Ramadan tubuh ini nggak kaget. Coba bayangkan kalau semuanya tidak dibiasakan. Itu biasanya hari pertama, hari kedua Ramadan itu habis sahur itu pada tidur. Bangun itu jam berapa? Siang. Jalanan sepi, nanti lihat hari pertama, hari kedua. Jalanan sepi. Angkot nggak ada yang naik. Olahan libur. Kenapa? Kaget. Kaget. Nanti setelah beberapa hari kedua terbiasa lagi. Tapi lain halnya dengan orang-orang yang sudah melakukan riyadhah, terbiasa berpuasa di luar Ramadan. Jadi Sya'ban dia sudah melakukannya. Jadi ketika masuk Ramadan, hari pertama Ramadan, yang lain yang habis sahur tidur, habis sahur subuh, habis subuh tidur, dia enggak. Habis sahur, dia habis subuh, dia tetap keluar aktivitas. Seperti biasa. Kenapa? Karena dia telah
pola hatinya, dan dia sudah mempersiapkan selama Ramadan dari bulan-bulan sebelum Ramadan, khususnya di bulan Iba. Kita zaman sekarang itu terasa ditarik begitu cepat. Pandemik saja tidak terasa sudah 2 tahun. Orang katakan waktu itu tahun-tahun. Subuh tahun-tahun sudah dewasa, tahun-tahun sudah tua. Limulia min ayat untuk kami tunjukkan kepada Rasulullah SAW tanda-tanda kebesaran Allah. Di perjalanan Isra dan Mi'raj adalah perjalanan yang dilakukan oleh hamba Allah pilihan, kemudian didampingi oleh malaikat pilihan dengan kendaraan pilihan atas perintah yang maha tinggi, yaitu Allah SWT. Dan Allah ingin tunjukkan salah satu daripada kebesaran Allah SWT. Jemaah yang dirahmati Allah SWT. Nah, ketika Nabi sampai di Masjidil Aqsa, lalu melanjutkan perjalanan ke puncak Sidratul Muntaha. Dan ketika mengarah ke Sidratul Muntaha, ke langit ke-7, di langit menuju Sidratul, Nabi ditemani oleh Jibril alaihissalam. Kemudian singkat dari perjalanan tersebut, Rasulullah SAW membawa pulang oleh-oleh yang berharga buat umat ini. Sebelum kita masuk pesan Allah pada Rasul, kemudian Rasul teruskan. Mari kita perhatikan tentang jalanan ini. Ketika sampai di Al-Aqsa, kemudian dari Al-Aqsa langsung naik menuju Sidratul Muntaha. Nabi itu berangkat, kemudian naik ke atas. Dan kalau orang sedang berada, itu lihat di bawah kecil misalnya. Kecil. Dan itu mengajarkan kepada kita Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita sebagai hamba dari betapa kecilnya kita. Allah menunjukkan kebesarannya, dan sering Allah menunjukkan untuk menyadarkan diri kita bahwa Allah katakan dia untuk menunjukkan kepadanya tentang ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran. Jemaah dirahmati Allah. Lalu turun dari Rasulullah turun kembali. Dan itu melangit untuk membumi kembali. Berangkat Mi'raj untuk turun kembali. Setelah turun lagi membawa perintah Allah yang banyak sekali redaksi ilahi yang berbicara tentang Islam. Dan kalian dan katalah kalian menegakkan sholat untuk mengingat syarat mengingat Allah. Dan riwayat hadis dikatakan salatul mi'raj, sholat itu mi'rajnya. Maka dikatakan Islam dan sholat dan dikatakan mi'rajul mukminin. Apa artinya mi'raj di sini?
komunikasi langsung seorang hamba dengan Tuhan. Maka ketika kita sholat itu tidak hanya sekedar sholat itu bukan sekedar ucapan dan gerakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu sekedar itu. Tetapi sholat itu harus dipahami hakikatnya. Ketika kita takbiratul ihram, saat kita mengatakan Allahu Akbar, sejatinya tubuh kita memang masih berada di kubur, tapi ruh kita sudah melangit, sudah mi'raj. Sudah mi'raj menuju Allah. Tubuh kita di sini, tapi kita harus Nabi mengatakan sholat itu ini mi'raj ya Allah. Yang mana dirahmati Allah. Untuk benar-benar sampai pada nilai mi'raj, kata Imam, setidaknya ada yang kita lihat. Yang pertama, asyuruh ma'al syariat sholatnya itu dengan ilmu. Benar-benar memahami tentang esensi sholat, hikmah daripada sholat, nilai filosofi daripada sholat, arti bacaan yang kita baca ketika sholat. Maka kata beliau, kalau itu benar-benar dilakukan, maka bisa sampai kita kepada nilai akan menjadi tidak lengkap, tidak sempurna sholat kita jika tidak kita bawa ilmu kita dan sholat, tapi dia tidak paham apa yang dia baca dalam sholat. Bagaimana dia bisa mi'raj? Ketika sami Allahu liman hamidah, dia tidak tahu artinya. Allahu Akbar mungkin dia tahu. Allahu Akbar. Ketika sudah itu sami Allahu liman hamidah, ya. Baik. Padahal bertahun-tahun dia baca itu sami Allahu. Jika dia tahu artinya, maka tentu akan khusyuk sholat. Ya. Doa iftitah yang dia baca, dia lafazkan sambil dia memahami maknanya, itu dia dapat khusyuk sholat. Hatinya dapat mi'raj. Ini pentingnya ini. Banyak masyarakat kita, mereka pasrah dengan keawaman keislamannya, tetapi tidak mau pasrah dengan keawaman ilmu duniawinya. Masalah duniawinya itu mau pasrah. Dia ingin naik kelas, ingin naik jabatan, ingin naik tingkat, ingin naik omset. Itu urusan dunia semua. Kita ingin naik kelas, sekolah nggak mau. Dia kelas 3-4 tahun. Tetapi ketika untuk urusan akhirat, kita pasrah dengan keawaman Islam. Pemahaman keislaman kita bertahun-tahun tidak tambah. Padahal kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qul rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Dan katakanlah, aduhai Tuhanku, zidni ilman. Tambahkan ilmu. Ilmu apa itu khususnya? Khususnya ilmu apa? Ilmu tentang pengenalan terhadap Allah Subhanahu. Orang yang tidak mengenal Tuhannya, bagaimana mungkin dia dapat mengenal diri? Karena Tuhan ini sebagai sang Khalik yang menciptakan diri. Man arafa nafsah, faqad arafa rabbah. Siapa yang sudah mengetahui tentang dirinya, maka dia tahu Tuhan. Maka ketika orang berhaji, mereka wukuf di Arafah. Kenapa dikatakan wilayah itu? Wilayah di mana orang-orang yang berhaji duduk di situ. Di situ dikatakan wukuf. Wukuf itu wakaf ayat itu berhenti di padang yang namanya Arafah.
Arafa itu artinya untuk mengetahui janji. Jadi dia berhenti sebuah makna daripada Arafah mengetahui, sehingga mereka berhenti untuk menggali dan mengetahui tentang jati diri dia ini siapa, apa dia dilahirkan, apa yang sudah dia kerjakan, dan dia bakal kemana. Itu maka orang wukuf itu dia berkontemplasi. Maka wukuf di Arafah itu diisi dengan apa? Diisi dengan hubungan demi hubungan, melakukan muhasabah yang benar. Dan itu puncak. Kalau dikatakan al-hajju Arafah, haji itu puncaknya. Sehingga yang sakit sekalipun itu bisa diwukufkan. Tahu sakit sekalipun, harus wukuf 45 sebentar. Tidak bisa digantikan, itu puncak. Pengenalan terhadap diri. Jemaah dirahmati Allah SWT. Asyuru ma'akum. Kita baca ayat, kita ngerti artinya, itu indah. Khusyuknya banget. Jangan sampai kita lebih parah daripada orang mabuk. Di Al-Quran Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salata wa antum sukara. Orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat. Sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Boleh. Masalahnya sekarang ada orang yang tidak mabuk, tapi ketika dia sholat dia lebih parah daripada orang mabuk. Orang mabuk itu tidak boleh sholat karena dia tidak ingat, tidak sadar. Allah katakan hatta ta'lam sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Orang mabuk itu dia ucapkan dia nggak tahu semuanya. Dan Allah tidak menginginkan hamba jika berhadapan dengan dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Dan celakanya sekarang ada orang sholat dia tidak mabuk, dia sadar betul, tetapi yang dia ucapkan dia tidak paham. Kira-kira dia lebih parah nggak di bawah? Kalau orang mabuk itu dimaklumi dia tidak paham apa yang diucapkan, tapi dia mabuk semuanya. Ini dia tidak mabuk, tetapi dia menghadap Allah. Yang dia ucapkan dia tidak. Kata Imam Ghazali penting. Yang kedua, al-qiyam al-hayat. Berdirilah engkau dalam melaksanakan amal dan ibadah dalam keadaan mandi di hadapan Allah Subhanahu. Salting rasanya, salah tingkah. Nah, ini saltingnya sama siapa? Salting itu biasanya sama orang yang kita terhadap saltingnya sama Allah. Kadang-kadang di hadapan Allah kita biasa, pakaiannya asal. Sama orang yang kita segani ketika kita diundang datang ke rumahnya, itu pakaiannya kita pilih-pilih. Bisa sampai setengah jam sendiri di kamar untuk pilih mana baju terbaik untuk datang ke rumah orang itu. Tapi ketika sholat, tidak ada asal kita musrik. Walaupun dianggap sah kalau fikih itu laki-laki sholat memakai basket itu, terus celana bawa lutut, sah nggak sholat? Nggak sah sholat, nggak sah. Fikih sah sholat. Kan nggak berakhlak di hadapan Allah. Coba pakai pakaian basket begitu, kemudian diundang
acara resepsi di sebuah hotel bintang 5. Datang di JPD. Lalu, kalau sama Allah nggak lalu. Jadi diperhatikan banget di sama Imam Al-Ghazali poinnya. Al-Qiyam, al-Qiyam. Itu Imam Malik rahimahullah, Imam Malik. Jangan ke orang. Ngajar hadis, dia ulama hadis. Imam Malik rahimahullah. Gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah bilang, aku belajar akhlak kepada Imam Malik 8 tahun. 8 tahun gaji akhlak. Ajar tentang akhlak lihat 2 tahun gaji kita. Imam Malik mengajar hadis, mengajar hadis. Murid-muridnya berkumpul, mandi bersih, terus mandi, di laju yang bagus, sunnah dan terus dia duduk di hadapan murid yang rapi, sudah. Ada murid yang baru masuk, baru ikut dia tanya, guru wahai Imam Malik, wangi sekali, rapi sekali baju Anda. Apakah Anda setelah selesai ngajar kami langsung hadir kondangan Imam Malik? Selesai itu mau pergi, mungkin ada. Imam Malik bilang, ya. Saya ngajar dari hadis, rapi sekali bajunya, wangi lagi. Apa kata Imam Malik? Saya ini baca hadis depan. Maka setiap hadis yang saya baca, saya duduk di hadapan. Dan ka'anni jalisun amama Rasulullah. Seakan-akan aku ini sedang duduk di hadapan Rasulullah SAW. Dia membayangkan seperti itu Imam Malik. Bayangkan ini lagi baca kitab hadis. Bagaimana dengan dia berhadapan di hadapan? Maka kita sering temukan ini. Ada riwayat-riwayat ulama-ulama salaf salih. Apalagi yang mendalami tentang tafsir dan itu ada yang mengimami sholat itu ketika dia baru baca setelah selesai Fatihah terus dia baca Bismillahirrahmanirrahim jatuh pingsan. Ada yang sampai meninggal dunia ketika bertemu dengan firman-firman Allah yang berbicara tentang kedahsyatan hari akhir. Kenapa? Al-Qiyam al-Ayat. Ketika dia. Yang ketiga, al-adab ma'at ta'zim. Melaksanakan prosesi amaliah ibadah tersebut dengan ta'zim, pengagungan. Jadi Allah itu benar-benar dibesarkan. Jadi tidak gombal di hadapan. Kita sholat, kita bilang Allah. Benar-benar enggak? Jangan-jangan mulut kita aja. Kita bilang Allah Maha Besar. Tapi ternyata praktek hidup kita setelah sholat ada yang lebih besar daripada Allah. Pimpinan kita lebih besar. Orang lebih kaya dari kita lebih besar. Rekanan kita, relasi kita lebih besar. Sedangkan kita setiap kali sholat kita katakan Allahu Akbar. Harusnya Allahu Akbar itu masuk dalam relung hati kita. Dan hidup dalam aktivitas kita. Dalam perbuatan kita. Dalam laku kita. Dalam tindakan kita. Dan Allahu Akbar itu benar-benar sungguh-sungguh. Dan sering terjadi ini. Kita baru bilang Allahu Akbar. Di tengah-tengah sholat, belum selesai sholat. Kita ingat hal-hal duniawi. Padahal kita baru bilang tadi di awal. Itu kan ikrar kita di awal. Allah Maha Besar. Pada segala sesuatu. Kunci motor yang kita cari sudah nggak ketemu 3 jam. Kok ingat dalam sholat? Jadi Allah ini kalah sama kunci. Ingat bahan rapat. Ingat keluarga. Ingat urusan duniawi, urusan keluarga. Ingat segala macam kita ingat. Sugar belum dicampur, anak belum dijemput, jemuran belum diangkat. Ingat semua itu. Padahal kita sudah bilang apa? Allahu. Makanya ada ulama. Kalau engkau hendak takbiratul ihram, berdiri tenang dulu.
Lalu ucapkan Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Isti'adzah, mohon perlindungan. Aduhai Tuhanku, aku berlindung padamu dari godaan-godaan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu dari usaha. Diminta sama Allah agar ketika kita sedang sholat, dia jangan sampai masuk, karena syaitan itu tunggu terus. Makhluk Allah syaitan yang menunggu kita di tikungan kelengahan kita. Kapan kita lengah, dia masuk ke situ. Ada di benar-benar baru yang keempat, yang terakhir, al-khuruj al-khawf. Ketika kita semua sudah selesai melaksanakan prosesi ibadah sholat, jangan bangga dulu, tetapi apa? Dan kita selipkan dalam hati kita itu rasa takut. Takut kalau sholat kita ini tidak sempurna. Takut yang kalau kita lakukan di subuh tadi ini sia-sia. Jadi harus ada rasa khauf kepada siapa? Kepada Allah. Jadi setelah itu selesai sholat, ketakutan kita masukkan, kita takut ini hanya sekedar gerakan dan memohon kepada Allah, ya Allah, kalau ini sudah baik, mohon Engkau jaga. Kalau kurang sempurna, ya Allah sempurna. Ada khauf. Kata Imam Al-Ghazali, 4 hal ini penting. Sehingga jika kita berusaha untuk niat 4 hal itu, maka efek daripada sholat itu yang Allah katakan di Al-Quran, tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar, itu terwujud. Kan sering muncul pertanyaan, itu kan orangnya sholatnya bagus, rapi, tetapi kenapa perbuatan keji dan munkar masih saja dilakukan di kehidupannya? Masih saja banyak hal buruk yang dia kerjakan, padahal dia, kita tahu dan kita ahli ibadah, suka sholat. Tapi dia belum tentang sholat, karena kata Nabi, la sholat, tidak akan dianggap orang itu sholat kalau sholatnya itu belum membuat dia menjadi pribadi yang tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Karena hasil daripada sholat itu, dia menjadi pribadi yang terjauhkan dari perbuatan keji dan munkar. Ini kenapa dalam sebuah riwayat hadis itu Nabi katakan, afdal mu'minin imanan. Orang mukmin yang paling afdal keimanannya. Orang mukmin yang paling afdal keimanannya. Nabi sebut bukan yang banyak sholat, bukan yang banyak puasa, tapi Nabi katakan ahsanul khuluqan, orang yang paling indah akhlak. Itu yang Nabi sebutkan akhlak di sini. Karena yang Nabi sebutkan itu buahnya, hasil. Karena akhlak yang mulia itu terwujud dikarenakan sempurna sholatnya, indah puasanya. Jadi kalau ini puasanya betul-betul dia puasa, maka dia pasti ahsanul khuluq. Kalau puasa dia itu dia kerjakan di lahir batin, lahiriah dia puasa, batiniah dia puasa, maka dia pasti akhlaknya baik. Karena ada orang dia benar puasa, tapi puasanya lahirnya tahan melakukan aktivitas yang sejatinya dilarang, yang sejati dibolehkan. Dia tahan, dia dapat di waktu siang hari itu. Dia sekedar untuk puasa lahiriah saja, di batiniah tidak. Kenapa? Dia puasa tahan. Riba masih dilakukan, bergunjing masih dikerjakan, fitnah hobinya, tiap hari dia men-share berita-berita dusta, maka puasanya hanya puasa lahiriah tidak batin, dan belum sampai dia kepada tatanan. Maka dikatakan oleh Nabi, afdalul mu'minin iman, orang mukmin yang paling afdal imannya ahsanul. Nah, orang yang sholatnya itu betul-betul dianggap sholat, itu kan hasil akhirnya kan nuansa akhlak itu. Tanha anil fahsya, tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu kan norma akhlak. Dan kita berharap semoga kita mampu menjadi hamba Allah yang sholatnya itu lahir
dirinya, dia gerakannya, kaulnya, ucapannya itu benar-benar dia sholat. Batinnya pun benar-benar batin itu benar-benar mi'raj. Inna Allah sami'ul basir. Di akhir ayat itu Allah mengatakan, ya Allah as-sami' al-basir. Allah dengar yang kita baca, yang kita ucapkan, Allah dengar semua. Dan Allah masih melihat. Allah lihat gerakan kita. Allah lihat apa yang kita kerjakan. Dan Allah lihat isi hati kita. Apakah sholat kita itu betul-betul? Apakah sholat kita itu hanya sekedar untuk bergerak? Hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban? Atau kita melaksanakan kepada sholat karena kesadaran diri kita bahwasanya Allah Subhanahu harus dan barakallahu fiikum. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallah. Dia asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Billahi taufiq. Ikul sampai